Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa penonton setia kasus Subang, admin awali, dengan ucapan terima kasih, sebelumnya, karena kalian masih sabar dan terus mengawal kasus Subang, semoga doa dari kalian semua dijabah agar pembunuh almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan anaknya, yang bernama Amalia Mustika Ratu, bisa ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Terbongkar, mengenai keberadaan Mimin di yayasan milik Yosef dalam kasus pembunuhan Subang, begini pengakuannya. Nama Mimin yang merupakan istri muda dari Yosef, akhir-akhir ini sering disebut berkenaan dengan dipanggilnya bersama dua anaknya Arigi dan Abi untuk diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam kasus pembunuhan Subang. Apalagi statusnya sebagai istri muda Yosef yang merupakan suami dari korban pembunuhan Subang yaitu Tuti Suhartini yang juga ayah dari Amalia Mustika Ratu alias Amel Subang, memunculkan pandangan negatif dari sebagian netizen terkait kasus pembunuh ibu dan anakel di Subang tersebut. Karena alasannya inilah yang membuat Mimin tidak pernah keluar rumah hingga saat ini, kecuali jika ada panggilan sebagai saksi dari tim penyidik di Polres Subang sebagai upaya pengungkapan kasus pembunuhan Subang. Pada kesempatan itu, Mimin meluruskan soal pemberitaan di sejumlah media bahwa dirinya pernah menjabat sebagai bendahara di Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef, yang terakhir dipegang oleh almarhumah Tuti Suhartini. Mimin mengatakan dirinya memang pernah menjabat sebagai bendahara, tetapi bukan sebagai bendahara di yayasan melainkan di sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Itu pun kerjaan saya hanya menulis, karena yang pegang dan urusan uang itu oleh kepala sekolah. Itu pun hanya berlangsung 2009 hingga 2011, ujar Mimin. Setelah itu, Mimin mengajukan pengunduran diri dari yayasan karena merasa tidak mampu. Jadi saya tidak pernah pegang posisi bendahara di yayasan, tetapi di sekolah. Itu beda. Selama nikah dengan Yosef sampai sekarang saya gak pernah masuk di kepengurusan di yayasan, ujarnya. Mimin juga menceritakan bahwa dirinya tidak ada keinginan bergabung ke yayasan dengan alasan tidak punya kemampuan dan menyerahkan kepada ahlinya. Apalagi, sejak awal anak-anak meminta saya untuk tidak ikut-ikutan di sekolah dan di yayasan, kata Mimin. Pernyataan itu dikemukakan Mimin Mintarsih di kanal YouTube Misteri Mbak Suci, yang tayang pada Minggu tanggal 4 Desember tahun 2021. Seperti diketahui, Mimin merupakan salah satu saksi di kasus pembunuhan Subang, dengan korban istri pertama Yosef dan anaknya Amel. Hingga saat ini, Mimin sudah menjalani 13 kali pemeriksaan. Selama kasus pembunuhan Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amel belum terungkap, Mimin mengatakan dirinya mengalami dampak psikologis yang harus dihadapi dirinya dan kedua anaknya Arigi dan Abi. Untuk kebutuhan sehari-hari, Mimin mengakui mendapat bantuan dari saudara-saudaranya, anak-anaknya, dan bahkan dari para tetangganya. Alhamdulillah kalau lingkungan di sekitar rumah baik, banyak mendukung kami. Kadang ada saudara yang memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, ada anak-anak juga tetangga terkadang ada yang memberi uang, kata Mimin. Nah, bagaimana pendapat kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.